Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Walaupun pembelajaran pada hari ini kita lakukan secara daring ataupun online, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar. Mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah Ibu kirimkan linknya di Google Classroom ataupun di WhatsApp. Sebelum kita melanjutkan materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Siapa yang suka belanja? Ya, rata-rata kita pernah belanja. Pernahkah kalian sadari ternyata harga barang yang kita beli itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan harga ini nanti akan ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini, yaitu mengenai indeks harga dan inflasi. Kompetensi dasar materi kita pada hari ini menganalisis indeks harga dan inflasi serta menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi. Adapun tujuan pembelajarannya memahami pengertian indeks harga, memahami tujuan perhitungan indeks harga, dan memahami macam-macam indeks harga. Jadi, untuk pertemuan pertama kali ini kita hanya akan membahas mengenai hal-hal tersebut. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini akan dilakukan secara berkelompok. Jadi kalian semua akan berdiskusi dalam kelompok masing-masing untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu apa itu harga? Ya betul, harga dapat diartikan sebagai jumlah uang atau alat tukar lainnya yang harus dibayar untuk memperoleh barang atau jasa yang kita butuhkan. Atau dengan kata lain, harga merupakan nilai dari barang atau jasa. Misalnya saja kita pergi belanja ke pasar, ke warung, ataupun ke swalayan, kita akan melihat barang-barang yang dijual di tempat tersebut memiliki harga ataupun nilai. Dan setelah kita amati, ternyata ada perubahan dari harga barang tersebut dari waktu ke waktu. Misalnya saja, harga beras pada saat ini belum tentu akan sama dengan harga beras bulan depan, tahun depan. Apalagi kalau kita bandingkan dengan harga beras tahun-tahun sebelumnya. Tentu saja akan mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan ini akan dihitung dan dicetak rata-ratanya, dan inilah yang dinamakan indeks harga. Indeks harga digunakan sebagai alat ukur serta petunjuk bagi perekonomian suatu negara. Di Indonesia, pencatatan indeks harga dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Kira-kira ada yang tahu tidak apa tujuan dari perhitungan indeks harga tersebut? Ya, betul sekali. Tujuan dari perhitungan indeks harga yang pertama sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Yang
kedua, indeks harga perdagangan besar dapat memberikan gambaran tren atau kecenderungan dalam perdagangan. Yang ketiga, indeks harga konsumen dapat digunakan untuk penetapan perolehan gaji dan perubahan. Yang keempat, sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan tetap. Selanjutnya, indeks harga yang berlaku bagi petani yang dibayar dan diterima dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani tersebut. Dan yang terakhir, indeks harga umumnya digunakan pedagang dalam kebijakan penetapan harga dan penentuan jumlah persediaan. Itulah tadi beberapa tujuan dari perhitungan indeks harga. Sekarang ada yang tahu tak macam-macam indeks harga itu ada apa aja? Ya, betul. Seperti yang sudah kita singgung di tujuannya tadi, indeks harga itu ada indeks harga konsumen, ada indeks harga perdagangan besar, ada indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani, dan ada juga indeks harga saham. Itulah macam-macam indeks harga. Selanjutnya untuk kegiatan kita pada pertemuan kali ini, kalian bisa melanjutkan diskusi kelompok. Nanti kalau ada hal-hal yang tidak dipahami atau belum jelas, belum mengerti, kalian boleh chat di WA group ataupun di Google Classroom. Silahkan juga menggunakan sumber-sumber yang ada seperti buku cetak, modul yang sudah Ibu kirimkan ataupun LKPD. Dan jangan lupa untuk mengirimkan hasil diskusi kelompoknya ke WhatsApp group. Untuk hari ini Ibu rasa cukup sekian materi kita. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, betul. Indeks harga itu merupakan harga rata-rata dari tahun yang dihitung dibandingkan dengan harga rata-rata pada tahun dasar. Salah satu tujuan perhitungan indeks harga adalah sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Adapun macam-macamnya tadi ada indeks harga konsumen, ada indeks harga perdagangan besar, ada indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani, dan ada indeks harga saham. Ibu ingin ingatkan jangan lupa untuk mengerjakan semua tugas-tugas yang sudah Ibu kirimkan linknya di Google Classroom ataupun di WA Group sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan jangan lupa juga untuk mempelajari materi kegiatan kita pada pertemuan berikutnya mengenai metode perhitungan indeks harga. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.